Mari kita berdoa. Bapa di surga, inilah doa dan permohonan kami kepadamu ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bukalah mata hati kami, sehingga kami boleh melihat keindahan akan Engkau. Kami boleh melihat kemuliaan akan Dikau. Kami boleh menyadari betapa berharganya firman-Mu, firman yang hidup dan firman yang menghidupkan kami. Pimpinlah setiap kami ketika kami mendengar dan merenungkan firman-Mu, Roh-Mu yang kudus yang memimpin pikiran dan hati kami, sehingga sungguh-sungguh kami boleh mengerti, menyimpan firman-Mu dalam hati kami, dan firman-Mu itu boleh menghasilkan buah-buah dalam hidup kami, buah yang memperkenan Tuhan, buah yang membawa hormat kemuliaan bagi nama-Mu, yang membawa sukacita berlimpah-limpah di dalam hidup kami, di dalam Engkau. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, sehingga dia boleh memberitakan firman-Mu yang penuh kuasa, dengan setia, sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk, saudara sekalian. Saja kita membuka Efesus pasal yang kedua. Kita akan membaca ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Hanya 3 ayat saja, Efesus pasal yang kedua. Saya akan membaca 1 kali di dalam bahasa Inggris, dan kemudian kita akan membaca 1 kali lagi di dalam bahasa Indonesia bersama-sama. Saudara yang berbahasa Inggris juga silakan boleh membaca bersama-sama dengan saya. Tapi saya membaca pakai bahasa NIV ya. Saudara silakan mengikuti saja di Alkitab saudara. Efesus 2 ayat 11 sampai 13. Therefore, remember that formerly you who are Gentiles by birth and called uncircumcised by those who call themselves the circumcision that done in the body by the hands of men, remember that at that time you were separate from Christ, excluded from citizenship in Israel and foreigners to the covenant of the promise, without hope and without God in the world. But now, in Christ Jesus, you who once were far away have been brought near through the blood of Christ. Kita baca sekali lagi bersama-sama di dalam bahasa Indonesia. Karena itu, ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang yang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kami tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. 1 kali Tuhan Yesus diundang makan oleh Simon orang Farisi. Dan pada waktu dia diundang makan, pada waktu mereka baru mempersiapkan diri untuk makan, maka datanglah seorang wanita yang sangat terharu, sangat tergerak hatinya melihat Kristus, melihat apa yang telah dikerjakan Kristus bagi dia sebelumnya. Dan maka dia menghampiri Kristus dengan terus menangis, karena hatinya sangat digerakkan oleh melihat Kristus, seorang yang telah mengerjakan hal yang sangat penting di dalam kehidupannya. Maka dia menangis terus mendekati Kristus dan membasahi kakinya dengan air mata, dengan air matanya perempuan ini. Dan kemudian dia membuka rambutnya, ikat rambutnya, dan kemudian mengelap kaki Tuhan Yesus itu dengan rambutnya. Lalu dia mencium kaki Tuhan, dan kemudian dia memecahkan minyak yang mahal yang sudah dia persiapkan, dan dia kemudian mengurapi kaki Tuhan Yesus dengan minyak yang mahal itu. Maka Simon yang melihat itu semua terjadi, berkata di dalam hatinya, kalau dia seorang nabi, dia pasti tahu perempuan macam apa yang sedang mengelap kakinya itu. Maka Tuhan Yesus yang tahu pikiran manusia, dia menghadap ke Simon
orang Farisi itu, dan menceritakan satu cerita yang singkat, perumpamaan yang singkat. Ada dua orang yang berhutang. Simon ada dua orang yang berhutang. Yang satu berhutang 50 dinar, 50 dolar katakan, ya, dan yang satu berhutang 500 dolar. Dan dua-duanya tidak bisa membayar hutang. Dan akhirnya karena belas kasihannya, orang yang dihutang itu mengatakan, lunas semua hutangnya, kau tidak usah bayar. Maka siapa kira-kira orang yang sangat bersyukur, sangat bersukacita, sangat tergerak hatinya? Apakah orang yang diampuni 500 dinar atau yang diampuni 50 dinar? Maka Simon jelas langsung dia menjawab, dia tahu. Ya, saya pikir pasti yang 500 dinar itu yang diampuni. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, melihat ke perempuan ini, lihatlah perempuan ini. Ya, aku datang ke sini, engkau tidak membasuh kakiku. Tapi perempuan ini membasuh kakiku dengan air matanya. Kau tidak mencium aku, tapi dia tidak berhenti mencium kakiku. Engkau tidak mengurapi kepalaku dengan minyak, tapi perempuan ini mengurapi kakiku dengan minyak yang sangat mahal. Inilah seorang yang mengerti berapa besar dia sudah diampuni, berapa besar dosanya, dan berapa besar anugerah Tuhan yang telah terjadi kepada dia. Saudara sekalian, perkataan itu bukan berarti Simon tidak besar hutangnya, tidak besar dosanya, tapi persoalannya adalah Simon tidak mengerti bahwa berapa besar dosanya dan berapa besar sebenarnya anugerah dan pengampunan Tuhan. Saudara sekalian, inilah yang Paulus ingin katakan di dalam bagian yang tadi kita baca. Ya, Paulus ingin, ini satu perintah kepada kita, kepada jemaat Efesus dan juga kepada kita hari ini. Karena itu ingatlah. Ini perintahnya ingatlah, remember. Ya. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang yang bukan Yahudi, menurut daging, yang disebut orang-orang yang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya bersunat, yaitu sunat yang lahiriah. Ingatlah, ayat ke-12 sekali lagi, ingatlah bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Ingatlah bahwa kamu dulu tanpa pengetahuan, pengharapan, dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang, di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Saudara sekalian, inilah perintah yang akan kita renungkan bersama-sama. Paulus secara eksplisit di sini memerintahkan jemaat Efesus dan juga kita hari ini untuk mengingat akan keadaan kamu dahulu, keadaan kita dahulu, dan juga mengerti, karena ketika kita mengingat apa yang keadaan kita dahulu, berapa tanpa Allah, tanpa pengharapan, maka kita akan mengerti berapa besar anugerah Tuhan dan akan mendorong hidup yang sungguh memperkenan Tuhan. Seperti perempuan itu yang menyadari berapa besar dosanya dan berapa besar anugerah Tuhan yang telah terjadi dalam hidupnya, maka itu menghasilkan hidup yang memperkenan Tuhan, hidup yang mempermuliakan akan nama Tuhan. Saudara sekalian, sebenarnya secara implisit Paulus itu sudah menggambarkan keadaan kita dahulu, ya, di dalam ayat minggu lalu yang kita sudah membahas. Paulus sebelum menyatakan akan anugerah Tuhan, dia sudah juga menyatakan di dalam Efesus 2 ayat 1-3 khususnya bahwa kita adalah orang-orang yang dahulu sudah mati di dalam dosa-dosa kita. Kita adalah orang-orang yang durhaka, kita adalah orang-orang yang patut menerima murka Allah. Paulus sudah menyatakan itu semua, dan kemudian ayat yang keempat juga menyatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh karena kesalahan-kesalahan kita. Tidak secara eksplisit, saya katakan itu secara implisit, karena itu Paulus tidak ada perintah untuk mengingat, kita suruh mengingat, tapi memang Paulus menyatakan itu supaya kita menyadari apa keadaan kita sebelumnya. Kita adalah orang-orang yang telah mati di dalam dosa, kita adalah orang-orang yang seharusnya menerima murka Allah, kita adalah orang-orang yang durhaka, tetapi karena rahmat dan karena kasih Tuhan yang besar telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Tetapi juga secara implisit saya katakan, karena itu berlaku bagi semua orang Kristen,
ya, yang telah menerima anugerah Tuhan, rahmat Tuhan. Tetapi di sini memang secara spesifik Paulus mengingatkan kepada orang-orang di Efesus, dan juga by implication adalah kita yang adalah bukan orang-orang Yahudi. Kita dulu adalah orang-orang yang sudah mati di dalam dosa, patut menerima murka Allah, tetapi lebih lagi bagi kita yang adalah orang-orang yang bukan Yahudi, ada sesuatu yang perlu kita ingat lebih lagi, ya, dan mengerti keadaan kita dahulu, dan ini sesuatu yang penting bagi kita. Saudara sekalian, karena itu saya ajak kita akan merenungkan beberapa pertanyaan, ya, di dalam renungan pada hari ini, yaitu pertama adalah apa yang harus kita ingat. Ya, kita akan lihat dengan lebih detail apa yang harus kita ingat yang diperintahkan Paulus di sini. Dan yang kedua akan kita pikirkan bagaimana kita mengingat. Bagaimana kita mengingat yang diperintahkan ini, gimana kita melakukannya sebenarnya. Dan yang ketiga itu adalah apa tujuannya mengingatnya, dan juga mungkin berkaitan dengan itu adalah mengapa sangat penting bagi iman kita untuk mengingat, ya, to remember. Nah, ini tiga hal paling sedikit yang akan kita renungkan bersama-sama di dalam renungan firman pada pagi hari ini. Yang pertama, saudara sekalian, apa yang harus kita ingat? Apa yang harus kita ingat? Ya, jelas itu semua dikatakan di dalam ayat 11-12 yang tadi kita sudah baca, ya. Dan saya highlight beberapa hal, yaitu tanpa Kristus, dikatakan di sini kita dulu adalah orang-orang yang tanpa Kristus, tanpa Allah di dalam dunia ini, ya. Tanpa pengharapan, tanpa Allah, di luar Kristus, ya, kita berarti tidak ada di dalam Kristus. Artinya, dan kita ditegaskan di dalam ayat 11 dan 12 ini adalah bahwa tanpa Kristus kita tidak termasuk warga negara Israel, dan tidak termasuk orang-orang yang menerima janji-janji Allah. Yang pertama-tama diberikan kepada Abraham dan keturunannya. Ya, kita mengetahui bahwa Kristus datang, tidak tiba-tiba datang ke dalam dunia ini. Ada banyak persiapannya dari mulai Kejadian pasal yang ketiga sebenarnya. Tuhan sudah berjanji akan mengirim seorang keturunan dari perempuan itu yang akan meremukkan kepala si ular. Tetapi terus janji itu kemudian mulai digenapi dengan Tuhan memanggil Abraham. Dan dari Abraham, Ishak anaknya. Dan kemudian anaknya Ishak, Yakub. Dan dari Yakublah menjadi Israel. Ya, menjadi 12 suku Israel. Kita mengetahui janji itu pertama-tama diberikan kepada Abraham. Bahwa aku akan memberkati engkau dan keturunanmu. Aku akan menjadi Allah bagi engkau dan keturunanmu. Dan engkau akan menjadi bangsa yang besar. Dan mereka akan menjadi umatku. Dan aku akan menjadi Allah bagi mereka. Itu janji yang terus diulang-ulang dari mulai Abraham. Dan terus kemudian kepada Ishak, kepada Yakub. Dan kepada keturunan daripada Yakub kepada 12 suku Israel. Dan itulah janji Tuhan, firman Tuhan yang datang kepada mereka, dan Tuhan mengikat perjanjian dengan mereka dengan 10 hukum yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel yang telah Tuhan bebaskan dari perbudakan di Mesir. Jadi itu janji Tuhan kepada orang-orang Israel, pada bangsa Israel, kepada orang-orang Yahudi, ya. Tetapi saudara dan saya adalah bukan orang Yahudi, ya. Saya rasa saya tidak tahu, mungkin ada darah Yahudi saudara 1-2 orang, saya tidak tahu. Tapi saya rasa kalau saudara tanya kakeknya, mungkin kalau buat saya mungkin nggak ada orang darah Yahudi sama sekali. Tidak ada orang Yahudi di dalamnya. Adanya adalah mainline China, yaitu semuanya dari situ. Ya, dari nggak tahu, Kongfucu mungkin ada kali. Tapi kalau Abraham sama sekali tidak ada kelihatannya, ya, dari Abraham. Tetapi bagaimana kita bisa akhirnya menjadi percaya kepada dan menerima janji itu janji yang diberikan kepada orang-orang Yahudi. Bagaimana kemudian kita bisa menerima menjadi janji itu, janji yang Tuhan nyatakan kepada Abraham juga adalah janji yang juga kita percaya menjadi janji bagi kita hari ini. Bagaimana ceritanya? Bagaimana ceritanya saya tidak ada hubungan sama sekali dengan Abraham secara darah, secara daging, bisa menerima janji itu, janji yang Tuhan berikan kepada Abraham dan kepada keturunannya. Maka, ya kalau sudah refleksi hidup saudara, sudah bagaimana bisa menjadi orang Kristen? Ya, bagaimana bisa jadi orang Kristen?
Bisa banyak cerita, saya selalu tertarik kepada orang-orang yang mendengar cerita bagaimana orang menjadi orang Kristen itu ceritanya macam-macam, 1001 macam, hampir tidak ada yang sama. Ya, meskipun juga sama-sama dilahirkan dalam keluarga Kristen, dari kecil sudah ke gereja, ke sekolah minggu, tetapi bagaimana mereka kemudian percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu semua ceritanya berbeda-beda. Apalagi ada yang dari penjahat, apalagi dari pemabuk, dari penjina, dari apa segala macam. Kemudian bertobat, percaya kepada Tuhan. Ada orang sudah mau bercerai, akhirnya boleh mengenal Tuhan, percaya, dan keluarganya boleh ada perbaikan dan sebagainya. Ceritanya macam-macam. Ya, saya pernah menceritakan kepada saudara, singkat saja, saya dibawa ke gereja itu pertama adalah oleh yang saya panggil kungkung saya. Itu adalah bukan kungkung asli, tetapi adalah bukan grandpa asli, tetapi adalah guru dari mama saya. Nah, mungkin nggak ada saudara yang datang ke gereja karena dibawa guru dari mama saudara, nggak ada. Sangat unik, ya, sangat unik, ya. Karena mama saya waktu datang dari Belitung ke Jakarta, dia pernah tinggal di rumah gurunya ini dengan keluarganya, dan jadi kenal baik. Dan saya jadi panggil, kemudian saya waktu anak-anak lahir, saya kemudian panggil guru mama saya ini adalah Kungkung, ya, yang tinggalnya di Kepu itu dekat Senen. Yang Jakarta sudah tahu, dekat Senen, Kepu. Jadi panggilnya Kungkung Kepu, gitu ya. Kungkung Kepu. Karena ada kungkung yang lain, kungkung yang asli. Ini kungkung yang tinggal di Kepu, begitu. Jadi saya panggilnya Kungkung Kepu. Dialah yang membawa saya mengenal Tuhan. Dia orang Tionghoa, gitu ya. Orang Tionghoa, kami ke gereja Tionghoa, saya datang ke gereja Tionghoa dan mendengar firman di situ. Ya, gereja yang sangat-sangat Tionghoa, sangat-sangat Chinese, ya. Gereja sempat di dalam gereja itu adalah gereja itu sempat ada satu kebaktian yang kebaktiannya adalah berbahasa Mandarin yang diterjemahkan ke dalam Ke. Saya datang dengar apa ini, nggak ngerti semua, nggak ngerti Mandarin, nggak ngerti Ke, gitu. Sangat-sangat Chinese, ya, gerejanya itu, gereja di Kartini di Jakarta. Saudara sekalian, bagaimana Injil bisa datang kepada saudara? Ya. Bagaimana ceritanya kita bisa percaya kepada Kristus? Nah, Paulus mengingatkan kepada orang Efesus dan kepada kita semua, kita nggak ada hubungan. Ini khususnya Paulus berbicara pada orang-orang di Efesus yang bukan orang Yahudi. Ingatlah dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging. Mereka juga tidak ada hubungan dengan orang Yahudi secara daging. Mereka disebut orang yang tidak bersunat. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak ada Kristus, tidak pernah mendengar Kristus. Satu-satunya juru selamat itu kita tidak pernah dengar. Dari mana kita bisa dengar dan percaya kepada Kristus? Kita tidak termasuk keluarga Israel, tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Itu adalah janji-janji Allah sebelumnya. Kita tidak ada bagian sama sekali. Tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia ini. Kita diperintahkan untuk ingat keadaan kita yang seperti itu. Ingatlah kita dulu tanpa Kristus, tanpa pengharapan, dan tanpa Allah. Tanpa Allah artinya adalah tidak ada janji Allah yang berlaku bagi kita. Kalau kita tidak ada di dalam Kristus. Di dalam Kristus itu seluruh janji Allah yang begitu berharga sekarang menjadi milik kita. Ayat ke-13, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh telah menjadi dekat oleh darah Kristus. Tetapi tanpa Kristus, tanpa anugerahnya yang bekerja dalam kita dan yang Tuhan pakai orang-orang dari mulai para rasul itu terus menyebar kemana-mana, menyebar. John Sung kepada Andrew G, kepada Pak Tong, kepada nggak tahu dari mana tiba-tiba datang kepada saudara. Kita datang kalau saya melalui kungkung itu yang membawa saya ke gereja mendengar Injil, dan saya boleh percaya kepada Tuhan dan diselamatkan. Tanpa Kristus Allah adalah berarti kita tidak memiliki janji Allah yang berlaku. Tidak ada berkat dan pengampunan Allah yang bisa kita alami kalau tidak ada Kristus yang datang, yang Tuhan yang bekerja, yang membawa kita kembali kepadanya. Tanpa Allah berarti yang ada bukanlah berkat dan pengampunan Allah, yang ada adalah murka dan penghukuman Allah. Seperti ayat yang ketiga yang sebelumnya kita sudah minggu lalu kita bahas. Sebenarnya dahulu kami semua
Paulus juga termasuk di dalamnya. Kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging, menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tanpa Kristus kita adalah orang-orang yang patut dimurkai oleh Allah yang adil dan kudus itu. Dengan kata lain, tanpa Allah berarti Allah tidak ada di pihak kita, tetapi Allah menjadi musuh daripada kita. Dan Paulus mengingatkan di sini, mengatakan, ingatlah keadaan kita di luar rahmat dan kasih Allah. Ingatlah, itulah keadaan kita tanpa pengharapan, tanpa Allah di dalam dunia ini. Kita perlu mengingat keadaan kita dahulu. Kedua, bagaimana kita harus mengingat? Ya, bagaimana kita harus mengingat? Tentu di dalamnya kita perlu pikir apa artinya mengingat. Apa maksudnya mengingat? Ingatlah, apa maksudnya mengingat itu? Kita bukan diperintahkan sekedar menghafal atau ingat gitu ya. Ingat tahu apa yang dulu keadaan kita, ya. Tapi maksudnya adalah biarlah ingatan ini, ingatan yang diperintahkan firman Tuhan hari ini, ingatan itu mempengaruhi hidupmu. Ketika engkau mengingat keadaanmu dahulu, betapa engkau tanpa Allah, tanpa pengharapan di dalam dunia ini, dan telah menerima anugerah di dalam Kristus yang begitu besar, ingatan itu membentuk kita, menggerakkan hati kita. Ingatan itu bukan sekedar kita tahu bahwa kita keadaannya seperti itu dulu, tetapi ingatan itu menggerakkan hati kita, mempengaruhi hidup kita hari ini ketika kita mengingat keadaan kita yang dahulu. Kita jarang ya kita mendengar firman yang kita baca hari ini. Mengingat, kita perlu mengingat. Kita perlu lebih mengerti ya tentang apa artinya mengingat ini. Saya teringat ada satu orang tua yang pernah cerita kepada saya, bukan di sini. Satu orang tua yang dia menceritakan pengalaman hidup dia, khususnya ketika dia suka berjudi, ya, dan dia sering kalah, dan dia berhutang banyak, dan satu kali dia sangat kepepet, dikejar-kejar debt collector, ya, debt collector dikejar-kejar, dia ketakutan dan sebagainya. Dia akhirnya minta tolong kepada saudaranya, his brother, ya, yang ada uang pada waktu itu. Dia minta tolong, dia mungkin belum pernah minta tolong sebenarnya karena ini adiknya, ya, dia tidak mau minta tolong, dan adiknya ini dia tahu sangat benci judi, ya, karena itu dia mungkin sudah sering berantem dan sebagainya tentang hal itu, jadi dia tidak pernah minta tolong tentang hal ini. Akhirnya tetapi ini kepepet, ya. Kalau kepepet tuh orang bisa melakukan apa saja ya. Ya, kepepetologi itu bisa dari yang tidak bisa jadi bisa. Tidak bisa melakukan akhirnya. Akhirnya dia minta tolong. Ya, sesuatu yang dia tidak pernah minta tolong kepada adiknya ini. Minta tolong satu kali ini. Tolong pinjamkan uang ke saya untuk saya bayar debt collector ini. Saya dikejar-kejar terus. Saya mungkin bisa diancam, bisa mati. Adiknya tidak mau kasih. Saya dari dulu saya sudah benci sama judi. Saya sudah dari dulu katakan, kamu jangan berjudi. Kamu sampai sekarang pun saya tetap pegang prinsip saya. Saya tidak akan tolong kamu. Biar kamu terima sendiri akibatnya. Saya sudah berkali-kali katakan, saya tidak akan tolong kamu. Ya, jadi dia, susah sekali deh. Susah sekali. Akhirnya dia cari pikir, akhirnya dia teringat satu teman. Dia teringat satu teman yang jarang ketemu, sudah lama sekali tidak ketemu. Dia cari orang itu, temannya itu, dan dia ceritakan keadaannya dengan jujur. Dan dia minta tolonglah, kasih pinjemlah uang kepada saya. Maka temannya itu yang sudah lama nggak ketemu, dan sebagainya, kasih pinjam uang itu kepada dia, sehingga dia bebas sementara dari hutangnya itu, dari debt collectornya itu. Ya. Dia cerita itu cerita bukan hanya ingatan,
Ya. Cerita itu bukan hanya ingatan, tahu apa yang terjadi dulu. Tapi dia cerita itu, saudara bisa tempatkan diri di dalam orang ini. Dia cerita itu dengan segenap hatinya. Ya. Dia cerita itu menggerakkan hatinya. Dia cerita itu sangat menyentuh hatinya. Mungkin juga sampai mencucurkan air mata. Adikku sendiri, saya sudah mau mati, tidak mau tolong. Tetapi teman yang sudah lama tidak ketemu, dia tolong saya. Dia tidak akan lupa jasa daripada temannya itu. Dia tidak akan lupa. Jadi ingatan itu, ingatan di dalam masa lalu itu menggerakkan hatinya. Mempengaruhi tindakannya dia hari ini. Karena dia mengingat bagaimana temannya itu sudah menolong dia. Saudara sekalian, banyak orang Kristen itu bisa menjawab dengan tepat kalau kita ditanya, kita sudah diselamatkan, kamu diselamatkan dari apa? Cerita tentang keselamatan tentu juga kau bisa menceritakan dan juga bisa secara kognitif, secara teoritis mengetahui kita diselamatkan dari apa, kita diselamatkan dari dosa, kita diselamatkan dari kematian, kita diselamatkan dari tangan setan dan sebagainya. Kita mungkin bisa cerita dari keadaan kita dahulu dan sebagainya. Tetapi seringkali banyak orang Kristen meskipun bisa menjawab dengan tepat pertanyaan kamu diselamatkan dari apa, tapi seringkali itu hanya sekedar pengetahuan. Itu bukan sesuatu yang menggerakkan hati kita, bukan sesuatu yang real seperti sesuatu yang sudah terjadi dalam masa lalu, tidak ada hubungannya dengan kita hari ini. Sesuatu yang seorang pengkhotbah mengatakan seperti seorang perempuan di dalam sirkus. Dikasih ilustrasi itu. Perempuan dalam sirkus. Sudah tahu zaman dulu tuh ada, kalau kita pergi ke sirkus kita ada perempuan yang nempel di roda yang besar. Dia nempel di situ, roda itu diputer, dia nempel muter di roda itu. Lalu ada orang yang dari jauh lempar pisau, gitu ya, nempel di sini, semuanya tidak kena, ya tidak kena, semua pisaunya itu persis di pinggirnya, padahal rodanya putar, ya. Setelah selesai, kita semua penonton yang melihat, wah kaget, waduh. Kalau kena gimana? Ya, muter kok, lempar pisau bisa tepat, gitu ya. Kita turun, kita samperin perempuan itu. Kamu nggak takut? Kamu nggak takut? Pisau itu kena ke sini, kena ke badanmu, muter begitu. Kamu tidak takut? Dia dengan santainya, dengan malas-malesan, dia jawab, it's just a trick. It's just a trick. Ya. Bukan sungguh-sungguh dia lempar pisau, itu pisaunya tidak ada apa-apa, yang keluar itu pisaunya tuh keluar dari boardnya, begitu lempar keluar dari situ, teng, gitu. Keluar dari situ, bukan dari lemparan itu keluar dari situ. Saya nggak pernah mati, nggak pernah ada resiko mati, nggak pernah ada. It's just a trick. Ya. Yeah. Saudara sekalian, kadang-kadang kita juga pikir kita diselamatkan just psychological trick. Ya, di dalam hati kita firman Tuhan tidak real. Tidak real kalau kita betul-betul hampir mati. Kalau kita punya pengalaman hampir mati dan diselamatkan oleh orang, kita baru sadar. Kita baru sadar. It's very real. Kalau kita menyadari apa yang Paulus katakan, firman Tuhan katakan, kita dahulu adalah orang yang patut dimurkai Allah. Kita tanpa Allah, tanpa pengharapan di dalam dunia ini. Tidak ada janji yang berlaku bagi kita. Kalau kita sadar itu sesuatu yang real di dalam hidup kita, maka itu akan menolong kerohanian kita. Dorong hidup kita, mempengaruhi hidup kita hari ini. Saya bertemu seorang teman yang saya baru ingat itu tahun lalu ada reuni dengan teman-teman SMP. Dan dia cerita, saya sendiri sudah tidak ingat, tapi dia cerita, 25 tahun yang lalu saya ketemu kamu, ngobrol. Ya, 25 tahun yang lalu saya sudah tahu berapa tuanya saya. Reuni teman SMP 25 tahun. Saya 25 tahun yang lalu ketemu kamu, saya ada kesusahan, pergumulan,
saya datang ke kamu, ngobrol, dan kau memberikan nasihat, mendoakan saya dan sebagainya. Dan itu membentuk, mempengaruhi hidup saya. Menjadi turning point di dalam kehidupan saya. Dia katakan, saya udah lupa, benar 25 tahun yang lalu. Saya ingat ketemunya, saya ingat ketemu dia. Saya tidak tahu itu sudah 25 tahun yang lalu. Gitu. Tapi bagi dia ingat sekali hari itu. Dia ingat sekali bahwa hari itu karena menjadi turning point di dalam hidupnya. Dia boleh mengenal Tuhan, boleh sungguh-sungguh percaya dan boleh berjalan di dalam kehendak Tuhan. Saudara sekalian, kalau kita mengingat apa yang, inilah yang artinya mengingat. Ya, mengingat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, mengingat keadaan kita dahulu sedang nestapa yang tidak ada pengharapan, tanpa Allah, tanpa pengharapan di dalam dunia ini. Tapi Tuhan menyatakan anugerahnya yang besar kepada kita. Apa yang kita bisa lakukan untuk kita boleh mengingat? Ya, perintah Tuhan kita boleh pikir, apa yang kita bisa lakukan menolong kita untuk mengingat dengan benar sesuai dengan perintah Tuhan dalam bagian ini. Yang pertama tentu ini persoalan rohani ya, saudara sekalian. Ini bukan pekerjaan manusia, bukan kekuatan kita. Ini kita minta pertolongan Tuhan kita. Yang pertama yang kita bisa lakukan adalah berdoa. Berdoa kepada Tuhan seperti Paulus berdoa di pasal yang pertama ayat yang ke-18, 19. Paulus berdoa. Dia berdoa supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Dia berdoa supaya orang-orang di Efesus mengerti, mata hatinya terbuka, menyadari betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Seperti demikian kita patut berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan. Biarlah bukan hanya sekarang, waktu kita pulang, sehari-hari, berkat di dalam hidup kita, dalam waktu teduh kita berdoa kepada Tuhan. Supaya Tuhan membuka mata rohani kita untuk kita mengerti betul, menyadari betul apa yang Tuhan maksudkan di sini. Supaya kita mengingat keadaan kita dahulu. Dan menyadari berapa besar anugerah Tuhan, berapa besar dan hebat kuasanya yang bekerja di antara orang-orang yang percaya, yang telah menerima akan anugerah Tuhan. Kita patut berdoa. Kita patut berdoa bagi diri kita sendiri, masing-masing kita. Dan bagi jemaat Tuhan. Supaya kita mengenal, mengerti, dan mengingat dengan benar. Kedua adalah bagaimana kita bisa, yang kita bisa lakukan untuk mengingat adalah kita merenungkan firman Tuhan. Ya, seperti hari ini kita ditolong untuk kita boleh mengingat akan keadaan kita yang dahulu. Mengingat keadaan kita, menolong kita untuk mengingat keadaan kita dahulu dan anugerah Tuhan yang begitu besar. Ulangan pasal yang kelima ayat 15, Tuhan mengatakan di situ, ingatlah, dia berkata kepada bangsa Israel, ingatlah, remember, dulu keadaanmu sebagai budak di Mesir, dan Tuhan Allahmu membebaskanmu dengan tangan yang kuat, lengan yang teracung. Ingatlah. Tuhan mendorong kita membaca bagian itu, kita juga mengingat, membaca itu firman Tuhan. Membaca kitab Hosea misalnya, waktu kita membaca kitab Hosea, saudara akan tergerak. Saudara belum pernah baca Hosea, bacalah. Satu kali duduk baca selesai itu Hosea, kitab yang sangat pendek. Saudara baca sambil merenungkan. Waktu engkau membaca, engkau sadar. Kau akan marah sekali sama Gomer. Ini perempuan sundal yang tidak tahu diri. Ini perempuan yang bagaimana Hosea mau mengasihi istrinya ini. Yang berkali-kali berzina. Sudah dikasihi, sudah dijaga, sudah dipelihara. Punya anak, tetapi anaknya bukan hasil dari Hosea, dari suaminya itu. Tapi hasil dari perzinahan dia dengan laki-laki lain. Waktu kita membaca itu kita akan marah. Kan menjadi real, kita akan marah terhadap Gomer. Ini perempuan seperti apa, sampai kita berakhir kita baca baru tahu. Gomer itu adalah engkau dan saya. Gomer itu adalah kita lah, orang-orang yang telah berzina, yang telah Tuhan ciptakan, Tuhan pelihara, Tuhan jaga. Tapi kita
terus melawan Tuhan, terus tidak taat kepada Tuhan. Bukan berzina secara fisikal, tetapi Tuhan katakan ketika engkau tidak mengutamakan aku, kau tidak mengasihiku dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, engkau sedang berzina dengan menyembah Allah-Allah yang lain. Waktu kita merenungkan firman, menolong kita mengingat keadaan kita yang dahulu. Datang kepada firman. Sekali lagi, very simple, doa, baca Alkitab, merenungkan firman, sangat fundamental untuk kita boleh mengingat akan keadaan kita dahulu dan mengerti anugerah Tuhan yang besar. Ketiga hal yang kita bisa lakukan juga untuk kita mengingat adalah kita bisa melihat segala penderitaan yang ada di sekeliling kita. Ketika engkau mengalami, mengerti, dan melihat orang yang menderita, orang-orang yang mengalami depresi, orang-orang yang tanpa pengharapan di dalam dunia ini. Kita bertemu, bergaul dengan orang-orang tidak percaya Tuhan. Tentu tidak semuanya orang-orang itu menderita, tapi banyak sekali orang yang tidak percaya Tuhan yang mengalami berbagai penderitaan, depresi, loneliness. Kita menyadari inilah keadaan kita tanpa anugerah Tuhan. Ya, aku juga akan seperti itu tanpa anugerah Tuhan. Yang lalu saya pernah katakan ketika di dalam kebaktian penguburan dari Ibu Messi, saya setelah itu berbicara kepada board of director-nya yang mengatur itu semua, mengatur funeral. Dan saya tanya kepada dia, kamu berapa sering kamu mengadakan ini? Ya sudah sering sekali. Terus dia mengatakan, saya terima kasih untuk ibadah yang sangat indah. Tadi dia mengikuti, dia pakai terjemahan. Ibadah yang sangat indah. Terus dia mengatakan, saya sudah ikuti banyak, mungkin puluhan ratusan funeral. Dan banyak sekali funeral yang saya hadapi itu adalah funeral yang tanpa pengharapan. There is no hope. Ya, mereka mencoba celebration of life. Seringkali orang di Australia mengatakan celebration of life. Mencoba mengatakan hal-hal yang baik. Tapi dia bilang dia sense di dalam semua perkataan itu. Dalamnya deep down there is no hope. Dari orang-orang yang meninggal itu seperti orang yang ditinggal, seperti tidak ada pengharapan. Tapi hari ini saya mengikuti ibadah. This is the service that is full of hope. Penuh pengharapan. Penuh pengharapan yang pasti. Saudara sekalian, melihat hidup orang-orang yang tanpa Tuhan, yang hidup dalam dunia ini, menolong kita menyadari betapa kita juga keadaan seperti itu. Tentu kita ketika melihat mereka, apalagi kalau itu teman kita, orang kita kenal, kita ingin juga membawa mereka mengenal Tuhan. Menerima keselamatan dari Tuhan. Menerima real hope and real peace di dalam Kristus. Ya. Saya beberapa waktu yang lalu bicara dengan seseorang yang seperti tidak ada pengharapan. Tidak tahu dia orang Kristen sungguh-sungguh atau tidak. Tapi dia matanya sedang buta, pikirannya buta, dikuasai oleh berhala di dalam hidupnya. Sehingga depresi, susah, menderita. Ya, berhala itu dia tidak bisa dia tangkap. Berhala itu meninggalkan dia. Sekarang dia susah, kalau itu berhala berarti sesuatu yang sangat berharga, lebih berharga dari apapun yang ada di sekelilingnya, termasuk istrinya. Dia merasa itu berhala itu lebih berharga. Dan dia susah sekali hidupnya. Orang-orang yang paling dekat itu dia tinggalkan. Dia kecewakan, dia tidak pedulikan, dia menginginkan sesuatu yang menjadi berhala dalam hidupnya. Saya tegur dia dengan keras, sekaligus berdoa, encourage dia, tinggalkan berhalamu. Lihat hidupnya begitu susah, tidak ada pengharapan, stres, berpikiran mau bunuh diri.
karena menempatkan sesuatu yang lain di luar Tuhan menjadi paling penting di dalam hidupnya. Saudara, kita hidup di tengah-tengah dunia seperti demikian, kita melihat orang-orang yang dikuasai oleh hal-hal yang lain di luar Tuhan, tanpa pengharapan, mengalami segala macam penderitaan, kesusahan. Menolong kita, itu juga keadaan kita kalau tidak ada anugerah Tuhan. Itu keadaan kita kalau Tuhan tidak berbelas kasihan dan menyatakan rahmat-Nya dan kasih-Nya yang besar kepada kita. Itu hal yang ketiga, melihat penderitaan sekeliling kita. Yang keempat, terakhir, bagaimana kita bisa menolong kita melakukan mengingat? Memakai imajinasi kita. Pakailah imajinasi kita. Melihat juga mungkin pengalaman hidup kita secara real. Hampir tenggelam, ingat saudara. Kayaknya orang Indonesia tuh punya sering-sering, saya baca orang Indonesia tuh sering banyak punya pengalaman tenggelam atau hampir tenggelam. Saya baca ya. Karena orang Indonesia tuh banyak yang tidak bisa berenang. Khususnya dari Indonesia. Kalau di Australia itu dari kecil semua harus bisa berenang. Kita jadi jarang sekali ada insiden itu, kecuali di laut dan sebagainya begitu ya. Tapi orang Indonesia tuh, saya sendiri punya pengalaman cukup banyak, beberapa kali punya pengalaman. Hampir tenggelam, ya. Sudah senyum-senyum, semua punya banyak pengalaman. Kalau bukan saudara, teman saudara, keluarga saudara, hampir tenggelam. Gitu ya. Pakai imajinasi saudara, ingat waktu itu, nggak tahu keadaan seperti apa. Bayangkan saudara lagi berenang di laut, tiba-tiba masuk, tiba-tiba turun, ada bolongan di situ. Masuk, kelagapan. Sudah mulai masuk minum air. Tiba-tiba ada tangan yang kuat yang mengangkat saudara. Temankah, ayah saudara, papa saudara, angkat. Dan saudara pegang dia. Pegang lehernya. Saudara ingat waktu itu. Kalau tidak ada tangan papa yang angkat, aku mati. Aku mati tenggelam. Saya teringat waktu anak saya masih kecil, tahun 2000, mungkin 2009, berarti mungkin 6 tahun kira-kira, begitu. Kami pergi ke satu tempat, pergi ke Queenstown waktu itu, di New Zealand, Queenstown. Kita sekeluarga berempat pergi ke sana. Lalu itu summer, rame, banyak acara, begitu ya, seru. Dan salah satu acara kita lihat senang adalah itu, apa ya, Scotland ya, yang main-main lagu Scotland pakai rock, itu laki-laki pakai rock semua, pakai Scotland. Mereka main, ada nyanyi drum dan sebagainya. Wah, kita lihat semua, anak-anak lihat senang sekali, nongkrong liatin gitu. Setelah berapa lama, terus saya bilang, yuk udah kita jalan, kita jalan lagi. Kita jalan, saya mulai jalan sama Bu Lucy, sama anak saya yang kecil ikut jalan, tapi anak saya besar dia nggak denger, dia duduk di situ dengar, dia senang sekali gitu dengan terpaku ya dengan bandnya Scotland itu. Kita tapi udah jalan kira-kira berapa meter, lihat, oh dia kok tetap nongkrong aja di situ, jongkok liatin gitu, liatin. Muncul ide iseng papa ya. Iseng papa. Kita pinggir. Kita tinggalin gitu. Kita tinggalin. Saya go to the other side, nyalain video cam dulu, pakai video cam, belum ada kamera di mobile ya. Pakai video cam, nyalain video cam. Dari jauh di zoom dia di situ lihat. Nanti gimana responnya. Terus berapa, kira-kira nggak tahu berapa, 1-2 menit gitu ya, 1-2 menit kemudian dia mulai lihat. Waduh, nggak ada papa mamanya, nggak ada. Mukanya berubah langsung. Ya kalau itu kita berapa waktu yang lalu putar itu priceless, nggak ada waktu lagi seperti itu. Ya. Wah, ketakutan, langsung berdiri, langsung panik, langsung mulai lari kiri kanan kan, langsung terus kita samperin gitu, dia langsung peluk kita, ya. Peluk kita. Saudara sekalian, itulah keadaannya. Ingatlah, pakailah imajinasi kita.
mengingat keadaan kita tanpa Allah di dalam hidup kita. Kita mengingat peristiwa itu. Ini adalah yang Paulus perintahkan untuk kita mengingat, jauh lebih mengerikan. Jauh lebih mengerikan daripada kehilangan ayah dan ibu. Jauh lebih mengerikan. Mungkin bagi anak kecil mungkin sama mengerikannya. Ya. Mengerikan. Tidak ada, hilang ayah dan ibu. Hampir tenggelam, ditolong. Betapa hati kita akan bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur. Kita perlu mengingat itu. Ingatlah. Ingatlah keadaan kita dahulu. Terakhir. Poin terakhir. Mengapa penting? Sudah ada clue-clue tadi di dalamnya ya. Mengapa penting dan apa manfaatnya? Kita mengingat keadaan kita dahulu. Saya ajak kita pikir sedikit lebih dalam dengan melihat Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal, mungkin boleh dimunculkan di layar. Ini kalimat yang bisa kita lihat mungkin kayak kontradiksi dengan ayat yang barusan kita baca dalam Efesus pasal 2. Filipi pasal 3 ayat 13, 14. Mari kita baca sama-sama. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah dalam Kristus Yesus. Oh, seperti bertentangan bukan? Tadi Paulus Efesus 2 mengatakan ingatlah, tapi di sini dia mengatakan aku sendiri aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jadi kita mengingat atau melupakan yang di belakang. mulai bingung. Salah satu tentu yang penting adalah kita mengerti konteks, membaca konteks ya. Salah satu yang sangat penting. Melihat konteksnya, apa yang dimaksudkan Paulus di dalam Filipi pasal ini dan Filipi pasal 3 dan juga apa yang dimaksudkan Paulus dalam Efesus pasal 2. Maka kalau saudara membaca konteksnya, saudara akan tahu bahwa Filipi pasal 3 ini tidak bertentangan, tidak kontradiksi dengan Efesus pasal 2 tadi. Karena di sini Paulus, kalau saudara membaca konteksnya di dalam ayat yang ke-10 dan 11, maka Paulus di situ mengatakan di dalam Filipi pasal 3, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ayat ke-12 kemudian Paulus mengatakan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Yesus Kristus. Jadi Paulus di sini dalam Filipi mengatakan yang dia inginkan adalah persekutuan dalam penderitaan Kristus, makin mengenal Dia, dan akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Dan kemudian Paulus mengatakan, jangan kau pikir bahwa aku telah mencapai itu, mencapai tujuan itu. Ya. Mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Jangan kau pikir aku telah mencapai itu atau telah sempurna. Ya, aku telah maju, makin mengenal Dia, makin dekat kepada Dia, tetapi masih jauh yang aku belum capai sesungguhnya. Jangan kau pikir aku sudah mencapai garis akhir, sudah sempurna. Nah, ini yang Paulus katakan, aku melupakan apa yang di belakangku. Artinya pencapaian-pencapaian aku telah kerjakan sampai saat ini, aku tidak terlalu tertarik kepada itu. Yang aku tertarik adalah berapa banyak ke depan yang masih harus aku kerjakan. Berapa banyak pertumbuhan iman yang masih harus aku capai. Artinya adalah dia melupakan yang di belakang, dia tidak terlalu tertarik terhadap apa yang dia telah capai, pertumbuhan iman yang telah tercapai. Tetapi dia lebih tertarik pada apa yang dia belum capai di dalam kehidupannya. Dan ini sesuatu yang penting, saudara sekalian, di dalam hidup kita. Ya, ini bukan sekali lagi psychological trick, tetapi ini adalah prinsip rohani yang penting. Pertanyaannya adalah ketika kita lihat ke belakang, apa yang kita lihat? Kita lihat belakang, mengingat ke belakang. Apa yang kita lihat, apa yang kita ingat.
Apakah kita mengingat keadaan kita yang nestapa dan anugerah Tuhan yang besar? Kita lihat ke belakang, itulah yang Paulus tekankan di dalam Efesus pasal 2. Melihat ke belakang, mengingat keadaan kita dahulu yang nestapa, tanpa Allah, tanpa pengharapan, dan anugerah Tuhan yang besar. Itulah yang harus kita ingat. Tetapi kalau kita mengingat apa yang telah kita capai, yang tadinya awalnya adalah anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, tapi kemudian kita mulai bergeser secara subtle, secara tidak sadar bergeser. Tadinya adalah sesuatu, kita menyadari itu anugerah Tuhan, tapi pelan-pelan itu menjadi kebanggaan diri. Pelan-pelan menjadi inilah apa yang telah aku kerjakan, inilah kehebatanku, inilah segala pencapaian-pencapaianku. Melihat ke belakang, melihat kehebatan diri, melihat pencapaian-pencapaianku. Dan ini mulai cara melihat yang salah dan destruktif dalam hidup kita. Kita mulai menjadi bangga, mulai menjadi sombong, dan mulai menjadi bersandar kepada diri mencapai hal-hal yang ke depan. Karena aku telah bisa melakukan itu semua. Aku pasti bisa melakukan ke depan. Tidak. Itu menjadi kesalahan, kesombongan, dan juga self-deceive, self-righteous. Paulus katakan, aku melupakan apa yang di belakangku, pencapaian-pencapaianku, aku melupakan di belakangku, tapi aku berlari-lari ke depan. Masih ada hadiah, masih ada tujuan yang masih ada banyak jarak yang harus aku kerjakan. Berjuang untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mengingat ke belakang adalah mengingat anugerah Tuhan yang besar. Mengingat ke belakang adalah mengingat kelemahan-kelemahan kita. Mengingat ke belakang adalah mengingat keadaan kita dahulu tanpa Allah, tanpa pengharapan. Yang seharusnya patut menerima murka Allah. Dan mengingat anugerah Tuhan yang besar. Sehingga mendorong kita hari ini. Maju. Karena anugerah Tuhan, aku akan terus bersandar kepada Tuhan. Karena belas kasihannya bukan karena kehebatanku, justru dengan mengingat dengan cara yang benar membuat kita rendah hati. Dan bersandar kepada Tuhan. Dan berjuang dengan kekuatan dan pertolongan dari Tuhan untuk menggenapi apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Satu bagian yang sangat menggetarkan adalah di dalam Hakim pasal yang kedua, ayat 7-12. Mulai dimunculkan Hakim 2, ayat 7-12. Boleh dibesarkan sedikit. Kalau bisa dibesarkan sedikit, nggak bisa ya. Sulit saya membacanya. Ya, waduh susah ya. Hakim 2. Saya bacakan bagi saudara ya. Hakim 2 ayat yang ke 7-12. Hakim 2 ayat 7-12. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan, bangsa Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun dan ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timna Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Ayat 10. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan, ataupun perbuatan-perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekelilingnya, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Pentingnya mengingat. Ya, dalam zaman Yosua dan orang-orang sekelilingnya, orang-orang Israel takut kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Lalu muncul angkatan yang lain. Ya, lalu ayat 10, setelah angkatan yang takut akan Tuhan, yang hidup bersama-sama Yosua itu, Yosua mati dan angkatan itu mati, muncullah angkatan yang baru, yang tidak mengenal Tuhan,
ataupun perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Mereka tidak mengingat. Mereka tidak mengingat anugerah Tuhan yang besar. Mereka pikir hari ini ada segala kesuksesan, segala kebaikan mereka, kemajuan mereka adalah sudah seharusnya memang kita terima. Mereka lupa. Mereka tidak mengingat keadaan mereka dahulu. Mereka lupa anugerah Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada mereka, sehingga langsung kaitannya sangat jelas. Ayat kedua 11 langsung mengkaitkan, munculkan lagi. Ya, setelah mereka tidak mengingat, tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel di masa lalu, lalu orang Israel itu, angkatan yang baru itu, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mengingat itu sangat-sangat penting. Mengingat apa yang Tuhan telah kerjakan. Mengingat keadaan kita dahulu. Mengingat anugerah Tuhan. Terakhir, secara positif adalah Yehezkiel 20 ayat 42-44. Yehezkiel 20 42-44. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat ini. Yehezkiel 20 42-44. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada waktu aku membawa kamu masuk ke tanah Israel, ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada nenek moyangmu. Di sana kamu akan mengingat kepada segala tingkah lakumu dengan nama kamu sekan dirimu, dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena segala kejahatan-kejahatan yang kamu lakukan. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada masa aku, oleh karena namaku tidak memperlakukan kamu tingkah-tingkah lakumu jahat dan busuk, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Dan mengingatkan mereka, ya, kamu akan teringat-ingat tingkah laku yang jahat, kerusakan, dosamu, tapi juga mengingat anugerah Tuhan. Tuhan tidak memperlakukan kita sesuai dengan keadaan kita, kejahatan kita, dosa-dosa kita, tapi karena rahmatnya yang besar, karena anugerahnya yang besar, telah membebaskan kita, menyelamatkan kita di dalam Kristus. Sekarang di dalam Kristus, kamu yang dahulu jauh telah menjadi dekat oleh darah Kristus. Biarlah kita boleh mengingat di dalam minggu ini dan juga di dalam waktu-waktu yang akan datang sepanjang tahun ini. Waktu-waktu kita mengingat keadaan kita dahulu dan melupakan pencapaian-pencapaian yang telah kita capai. Tapi mengingat keadaan kita, kerusakan kita. Keadaan kita dahulu tanpa Allah, tanpa pengharapan. Mengingat anugerah Tuhan yang besar. Itu mendorong kita maju, masuki tahun-tahun yang baru, masuki tahun ini. Tidak terasa sudah 2 bulan kita lewat, masuki Maret. Sudah mulai bulan Maret. Masih ada 10 bulan ke depan. Mari kita bersama-sama berjuang. Masih kita bersama-sama berlari-lari seperti Paulus katakan ke arah tujuan yang menjadi kehendak Tuhan. Mari kita bersama-sama dengan sehati di dalam kesempatan-kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita. Berjuang bersama-sama melakukan kehendak Tuhan. Hari ini kita akan mulai kebaktian yang pertama di Springfield. Hari Kamis yang lalu, Pendeta Agus telepon dengan suara yang lemah mengatakan, Pak Budi, bisa nggak minggu ini datang ke Sydney? Mendadak, ini mendadak. Karena saya harus operasi. Kesakitan, ada batu di pankreas, empedu dan sebagainya. Kesakitan. Sedang di rumah sakit, dimasuk emergency. Kelihatannya harus operasi. Harus segera operasi. Saya bilang, saya baru mau mulai. Minggu ini mau mulai. Saya akan mulai. Nggak bisa loh. Sorry loh, nggak bisa. Karena saya baru mulai. Jadi gimana? Kalau gitu bisa nggak izin? Saya tolong izin. Ya, bisa. Saya coba kontak dia. Ya, saya coba pikir atur. Oke. Izin pergi. Tadi pagi jam 6 pagi sudah berangkat ke Sydney. Ya. Jadi hari ini saya akan pimpin 3 kali kebaktian. Bukan 2. Biasanya 1. Rencana 2.
tiba-tiba jadi 3. Ya, nanti siang akan pimpin kebaktian, karena Eugene akan berkhotbah juga 2 kali di sana. Gary Sydney sudah memulai itu. Gary yang our sister church di Sydney yang sangat dekat dengan kita, ya, dan ini adalah saudara Siman, hamba Tuhan yang mendadak sakit, ya, harus dioperasi. Kita doakan juga Pak Agus untuk pemulihannya, ya, dan mereka juga baru mulai buka satu cabang yang baru, satu kebaktian yang baru di tempat yang lain. Jadi izin akan khotbah pagi di pusat, lalu kemudian di cabang jam 5 sore, 2 kali kebaktian. Ya, doakan saudara sekalian, mari kita berjuang bersama-sama. Kita bersyukur di Springvale juga teman-teman berjuang melakukan, mempersiapkan banyak hal. Kita itu gereja tua yang meskipun masih sangat kokoh bangunannya, tetapi dalamnya sudah banyak yang mesti diperbaiki lah, mesti diganti dan sebagainya, dan kita bikin sebaik-baiknya. Hari Jumat yang kemarin itu sampai beberapa orang sampai kerja sampai jam 2 pagi. Sampai jam 2 pagi. Supaya hari Sabtu paginya kemarin kita bisa pakai itu untuk kebaktian, persekutuan doa, dan siap untuk hari Minggu ini sore. Di banyak pekerjaan yang harus dikerjakan. Mari kita berjuang bersama-sama. Mari kita berjuang mengerjakan pekerjaan Tuhan. Mengingat apa yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kita. Mengingat keadaan kita tanpa Allah, tanpa pengharapan, patut menerima murka Allah. Tapi karena kasih-Nya, anugerah-Nya yang besar, menyelamatkan kita. Membawa kita menjadi dekat, menjadi satu keluarga Allah. Bersama-sama menjadi satu umat Tuhan yang disertai Tuhan, diberkati Tuhan, dipimpin oleh Tuhan. Mari kita berjuang bersama-sama. Banyak hal yang harus dikerjakan. Mari kita semua berbagian dengan cara kita masing-masing, cara yang berbeda-beda. Mari kita berjuang bersama-sama mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Mari kita berdoa. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Sekali lagi dengan berdiri bersama-sama, aku berserah. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Minta dengan hormat Pendeta Christian Tirta pimpin kita di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur boleh diingatkan sekali lagi untuk mengingat anugerah-anugerah-Mu yang besar bagi kami. Kiranya firman hari ini boleh melihat kami, menolong kami dengan mata iman melihat ke belakang akan kebesaran-kebesaran-Mu, dan membantu kami untuk melihat ke depan, melayani di dalam kapasitas dan kesempatan yang Tuhan percayakan pada kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu bagi kami semua. Kami secara khusus mau berdoa bagi saudara kami Pendeta Agus Marjanto di Sydney. Kiranya Tuhan yang menyertai para spesialis, perawat, seluruh tim dokter yang akan menangani proses operasi beliau. Kiranya melalui tangan-tangan mereka Tuhan bekerja secara leluasa menopang dan menyembuhkan Pendeta Agus. Kami berdoa juga untuk Ibu Sari dan keluarga, dan gereja di Sydney, dan khususnya untuk Eugene yang menggantikan melayani di sana. Demi Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.